Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Takut, cemas, gugup, dan semua rasa tak nyaman itu kini tengah menguasai Lily. Namun dia pun tak ingin hilang kendali, tak ingin sampai salah bicara karena ketakutannya sendiri. Lantas dengan semua keberanian dan kesadaran yang Lily punya, akhirnya dia membalas tatapan kedua mertuanya. Dengan suara yang terdengar gemetar, akhirnya Lily mulai, "Maafkan aku, Mah, Pah. Aku telah membohongi kalian semua selama ini. Anak yang aku kandung sekarang bukanlah anaknya Anjas. Ini adalah anak seseorang yang telah memperkosa 1 bulan sebelum kami menikah." Nafas Lily seketika terengah setelah mengatakan tentang kebenaran itu. Kini dia mulai menunduk, tak berani menunjukkan wajah. Bagaimana dia bisa membalas tatapan kedua mertuanya di saat beliau telah mengetahui betapa hinanya Lily. Dan dalam keadaan hina itu, dengan tak tahu malunya, Lily justru menikah dengan anak mereka. Mama Reni dan Papa Irwan sangat terkejut mendengar kebenaran tersebut. Papa Irwan bahkan seketika memegangi dadanya yang berdenyut nyeri. Mulai masuk akal kenapa Lily dan Anjas terkesan menikah buru-buru, padahal mereka tahu dengan jelas sepasang kekasih tersebut ingin merencanakan pernikahan mereka di tahun depan, di saat usia keduanya menginjak umur 25 tahun. "Astaga, ya Tuhan," ucap Mama Reni lirih, begitu terpukul mendengar kabar tersebut. "Di mana Anjas? Di mana Anjas, Li?" tanya Papa Irwan. Suaranya terdengar naik turun, terdengar jelas jika Papa Irwan pun telah mengendalikan emosinya sendiri. Bagaimana tidak marah di saat kabar mengerikan ini mereka dengar? Lily hanya menghadap seorang diri, sementara anaknya itu seperti seorang pria yang tak bertanggung jawab. Anjas tidak bersalah, Pak. Akulah yang salah dalam hal ini. Awalnya kami sepakat untuk menyembunyikan fakta tersebut. Kami juga berusaha agar aku tidak hamil, tapi ternyata semuanya di luar kendali. Aku hamil 4 bulan. Lily akhirnya menangis lagi, sampai isak tangisnya bercampur dengan sesegukan. Mama Reni dan Papa Irwan sudah seperti kedua orang tuanya, dan dia begitu takut mereka kecewa. Sementara di sudut hati Lily yang paling dalam, dia pun mengharapkan sebuah pelukan. Sungguh Lily begitu takut dalam kesendirian ini. "Ya Tuhan," batin Lily. "Anjas memintaku untuk menggugurkan anak ini, tapi aku tidak bisa, aku tidak sanggup. Aku sudah mengecewakan Anjas. Akhirnya kami memutuskan untuk berpisah. Itulah kenapa sekarang aku menghadap pada Mama dan Papa." Hancur, hanya itulah yang kini bisa menggambarkan sosok Lily. Hatinya, hidupnya telah benar-benar hancur, dan satu-satunya yang mampu membuat dia bertahan hanyalah sang anak. "Maafkan aku, Mah, Pah, maafkan aku." Mama Reni sudah tak bisa berkata-kata. Dia sudah terduduk lemas mendengar semua cerita itu. Sementara Papa Irwan bangkit dengan kasar dan menuju kamarnya untuk mengambil ponsel. Saat itu juga dia menghubungi sang anak Anjas. Dan untungnya Anjas segera menjawab panggilan telepon tersebut. "Datang ke sini sekarang juga," tintah Papa Irwan, bicara dengan suara yang penuh penekanan. Di ujung sana, Anjas membuang nafasnya dengan berat. Dia tahu ini pasti perihal kedatangan Lily, juga mengenai semua kebenaran yang diungkap oleh sang istri.
Anjas belum sempat menjawab iya atau tidak, namun Papa Irwan sudah lebih dulu memutus sambungan telepon itu. Mau tidak mau, akhirnya Anjas pergi ke sana meninggalkan kopi yang belum sempat dia minum di kafe itu. Anjas seperti begitu malas untuk datang ke rumah kedua orang tuanya. Namun dia pun menekan pedal gas lebih dalam sampai laju mobilnya di atas rata-rata. Apa yang dia pikirkan dan lakukan kadang tak sejalan seperti ini. Tidak sampai 20 menit di perjalanan, dia telah tiba di tempat tujuan. Saat itu malam telah menjelang, jingga berangsur turun dan gelap merangkak naik. Ketika Anjas masuk ke dalam rumahnya, dia langsung melihat pemandangan yang terasa begitu dingin di ruang tengah. Papa Irwan berdiri dan nampak gundah. Lili duduk sendirian dan menunduk seraya meremat kedua tangannya di atas pangkuan. Sementara Mama Reni pun menangis dan nampak lemah. "Pah," panggil Anjas ketika sudah berdiri di hadapan sang ayah. Namun Papa Irwan tidak menjawab sapaan anaknya itu dengan kata-kata, melainkan sebuah tamparan yang begitu keras. Plak! Bukan hanya Anjas yang terkejut dengan pukulan tersebut, Mama Reni dan Lili bahkan sampai memekik. Anjas terhuyung hingga jatuh ke sofa, menandakan betapa kerasnya pukulan sang ayah. Lili sontak bergegas membantu Anjas untuk bangkit, namun Anjas menepisnya. Dan Mama Reni makin merasa prihatin melihat pemandangan itu. Rumah tangga sang anak yang juga dia impikan begitu indah harus berakhir seperti ini. "Dasar pengecut kamu, An. Apa pernah Papa mengajari kamu jadi pria tidak bertanggung jawab seperti ini? Hah? Buat malu saja." "Jangan, Pak," pekik Mama Reni saat suaminya tersebut hendak kembali memukul Anjas. Tangis Mama Reni kini terdengar makin kencang, dan karena tangis itulah akhirnya amarah Papa Irwan sedikit mereda. Papa Irwan lantas duduk dengan nafasnya yang terengah. Mama Reni berulang kali terus mengelus punggung suaminya. "Tentang pernikahan kalian berdua, kalian telah sama-sama sepakat dan sadar untuk menikah dalam keadaan seperti ini. Artinya, kalian telah siap menghadapi apapun di dalam pernikahan, termasuk tentang anak itu," ucap Papa Irwan. Bicara dengan kedua matanya yang nampak kosong, dadanya sakit, dan dia sudah tak muda lagi. Emosinya kadang tak stabil hingga mengganggu kesehatannya. Namun sekarang harus tetap waras untuk bisa menengahi permasalahan ini. Anjas memang anaknya, tapi Lili juga sudah dia anggap sebagai anaknya sendiri. Apa yang menimpa Lili adalah sebuah musibah, dan bagaimana jika anak perempuan mereka Amina pun mengalami hal buruk yang serupa? Lantas apakah mereka akan pergi? Akan meninggalkan Lili sendiri? Tidak, Irwan tidak akan pernah melakukan itu. Tapi Anjas justru meninggalkan Lili sendiri, bahkan sampai tega membiarkan Lili datang sendiri untuk menghadap seperti ini. Papa Irwan benar-benar merasa kecewa pada anak laki-lakinya tersebut. Tapi ternyata ketika anak itu ada, pernikahan kalian mulai goyah. Lili yang ingin mempertahankan anaknya, dan Anjas yang tak ingin memiliki anak bukan anak kandungnya. Begitu kan? Tanya Papa Irwan. Lili dan Anjas sama-sama terdiam. "Sekarang Papa hanya akan bertanya padamu, An, karena kamu adalah anak laki-laki Papa dan sekarang telah jadi pemimpin keluarga. Anak itu memang bukan anakmu, tapi dia juga adalah anaknya Lili. Apa sanggup Lili membunuh anaknya sendiri?" tanya Papa Irwan. Tapi di pertanyaan itu, Anjas pun hanya diam saja, sampai akhirnya Papa Irwan kembali berucap, "Tidak, An, Lili tidak akan sanggup. Lili bisa membenci orang yang telah menodai dia.
Tapi Lili tidak akan bisa membenci anak yang dikandungnya. Mereka telah terhubung, An, berbagi makanan, berbagi untuk hidup. Detak jantung mereka berdampingan. Dan andai benar kamu mencintai Lili, harusnya kamu juga mencintai anak itu. Karena sejatinya hidup tidak ada yang sempurna. Cinta dan kasihlah yang membuat semuanya lebih baik, sampai mampu saling menyempurnakan satu sama lain. Papa Irwan sampai meneteskan air matanya saat mengatakan kalimat panjang itu, namun dia segera menghapusnya. Lili dan Mama Reni pun sudah terisak, sementara Anjas, entahlah, tak ada yang bisa menebak apa yang dia rasakan sekarang. Namun yang jelas ucapan Papa Irwan itu membuat Anjas tersentak. Orang-orang akan menghina anak itu jika kalian menghinanya juga. Namun saat kalian menyayanginya dengan tulus, orang-orang pun akan melakukan hal serupa. Anak itu hanya butuh perlindungan kalian, ucap Papa Irwan dengan suara yang terdengar makin lirih.